ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan, mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Jawaban Abu Nawas ketika ditanya, "Allah sedang apa sekarang?" Saat itu, banyak tamu yang berkumpul di istana raja. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Dan di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut mendadak menerima pertanyaan dari sang raja. Adapun pertanyaan itu adalah, adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Spontan para ulama tersebut melontarkan balik pertanyaan, apakah sang baginda raja tidak mempercayai keberadaan Allah? Tetapi Raja Harun al-Rasyid tetap menegaskan bahwa dirinya sangat percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang raja tetap mempertanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Namun ada satu ulama yang mempertanyakan pertanyaan sang raja, bahwa
Tidak selayaknya sang raja mempertanyakan itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia. Raja pun menjawab bahwa saya tidak sedang menyamakan zat Allah dengan manusia. Raja masih tetap penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Sejenak suasana menjadi lenggang dan beberapa saat sang raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kemudian dipanggil ke istana dengan menyuruh para pengawal segera menjemputnya. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Setelah itu Abu Nawas dipanggil oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju ke hadapan sang raja setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi sang raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Abu Nawas kemudian menjawab, "Wahai Baginda Raja yang mulia, beliau-beliau ini para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Sedangkan hamba hanya orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya yang menjawabnya. Namun jika Baginda Raja berkenan, pertanyaan seperti apakah yang ditanyakan?" Tadi saya bertanya pada ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Mendengar pertanyaan itu, sejenak Abu Nawas pun terdiam dan kemudian menjawab, "Saya bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja, tetapi ada syaratnya." Adapun syarat yang diajukan oleh Abu Nawas adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, sedangkan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah. Allah sedang mengangkat saya, Abu Nawas, menjadi raja dan Baginda Raja menjadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, Baginda Raja pun tersenyum. Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya. Suatu kali, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana itu. Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang. Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Berkerutlah kening Abu Nawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing. Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan kendaraan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar, apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai. Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai.
Dia menanyakan kepada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa? Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Orang ketiga ini terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga sangat murah. Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama. Bersama rasa dongkolnya, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu. Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Kesempatan pun tiba. Suatu kali, Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya. Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar. Hal ini tentu membuat para penipu tertarik. Mereka mendatangi Abu Nawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu. "Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi," ujar salah satu dari mereka. "Berapa?" tanya Abu Nawas pura-pura tertarik. "100 dinar," kata mereka. "Mantap." Dengan berpura-pura berat hati, Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar. Wah, untung besar bagi Abu Nawas. Para penipu mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual. Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan. Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini?
pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya, karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan, dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Kisah Abu Nawas punya peci ajaib, bisa melihat surga dan bidadari cantik. Berikut ceritanya. Suatu hari Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, ia melihat para jamaah sudah pada berkumpul, meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran. Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai terlihat sangat bahagia, tanya salah satu jamaah. Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku, jawab Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas. Dikarenakan sangat penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini, coba aku lihat." "Tapi aku tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" jawab jamaah dengan serempak. Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran, Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya. Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini, ujarnya. "Sini, coba aku lihat," ucap salah satu jamaah.
Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Ia kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya. "Benar juga, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong. Dikarenakan takut dikatakan orang tidak soleh dan kurang beriman, jamaah lainnya pun ikut penasaran juga. "Benarkah? Coba, aku ingin melihatnya," ucap jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun, lagi-lagi karena gengsi, takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu," ujar jamaah lainnya. Akhirnya semua jamaah mencobanya dan jawabannya pun sama karena gengsi, takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Dia tidak melihat apa-apa, justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas. Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman," tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama sepertimu. Aku tidak melihat apa-apa," tegas Abu Nawas sambil menahan tawa. "Hei, kalian semua, jangan hanya takut dibilang orang tidak beriman lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu. Lagian mana mungkin surga bisa terlihat, sementara kalian belum mati," tambah Abu Nawas. Seketika mereka yang tadinya menggerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya, melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan Baginda Raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Baginda Raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang.
Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran mengapa Abu Nawas tidak juga muncul dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," perintah si pedagang budak. Meski ia merasa kebingungan dengan semua, Sultan Harun al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali." Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si badui menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hei badui, cukup semua ini, aku tak tahan." "Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku," kata badui itu sembari memukul sang raja. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu, tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Kisah Abu Nawas dikabarkan mati. Setelah kejadian Abu Nawas menjual Baginda Raja menjadi budak, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku,
Ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun Ar-Rasyid menjadi budak. Apa? Tanya sang istri. Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku? Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun Ar-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Abu Nawas berpesan kepada istrinya, apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa ini? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati. Hah? Abu Nawas mati? Iya. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda yang mendengar kabar tersebut pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada Paduka yang mulia, kata istri Abu Nawas sambil menangis. Katakanlah, kata Baginda Raja. Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, dunia akhirat, di depan rakyat, kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas, kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyat di tanah lapang. Beliau berkata, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun Ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya. Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, syukur. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda gemeter juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Iya Baginda. Segar bugar. Buktinya, ini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit. Baginda menggerutu kecewa. Kisah Abu Nawas ajari keledai membaca. Pada suatu hari, seorang menteri tiba-tiba punya niat jelek kepada Abu Nawas. Menteri tersebut iri pada perhatian raja yang dianggap berlebihan kepada Abu Nawas. Tak ada angin dan tak ada hujan, menteri tersebut tiba-tiba memberikan seekor keledai pada Abu Nawas. Ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari. Kita lihat akhirnya, ujar sang menteri pada Abu Nawas.
Tanpa mikir panjang dan melontarkan pertanyaan, Abu Nawas menerima keledai pemberian menteri. Padahal dalam hatinya Abu Nawas merasa cemas. Apakah dia bisa menuruti kemauan sang menteri atau tidak? Ia juga penasaran dengan maksud tujuan si menteri yang tiba-tiba memberikan keledai. Apakah ini satu di antara tipu dayanya buat menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Meski merasa cemas, Abu Nawas tetap berusaha tenang. 2 minggu kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dan bertemu dengan menteri. Tanpa banyak bicara, sang menteri kemudian mengajak Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Baginda, saya akan perlihatkan siapa sesungguhnya diriku ini," kata menteri tersebut. "Hei menteri, ada apa dengan dirimu?" tanya Baginda Raja dengan suara tinggi. "Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akalku." Sesungguhnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri itu dengan angkuh. Mendengar pernyataan menteri tersebut, Abu Nawas merasa heran dan penasaran dengan maksud omongan sang menteri. Apa yang akan dibuat oleh menteri ini? Gumam Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, bila satu di antara kalian menang, maka ia memiliki hak memperoleh 1 kantung dinar ini. Namun untuk yang kalah akan dihukum 3 bulan di penjara," tutur Baginda Raja. Tak bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permainan yang ia anggap aneh ini. Belum selesai Abu Nawas menerka-nerka maksud permainan ini, tiba-tiba menteri itu menunjuk pada satu buku besar. "Coba tunjukkan bila keledai itu dapat membaca." "Tidakkah engkau cerdas dalam semua hal?" pinta menteri pada Abu Nawas. Tanpa berpikir lama, Abu Nawas lalu mengiring keledainya ke buku itu. Sampul pun dibuka. Kemudian si keledai memandang buku itu. Selang beberapa saat, keledai mulai membalik halaman demi halaman dengan lidahnya. Keledai itu harus membalik lembar demi lembar hingga halaman paling terakhir buku itu. Setelah tak ada lagi lembaran yang harus dibuka, keledai tersebut memandang Abu Nawas. "Demikian keledaiku dapat membaca," kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, sang menteri kembali angkat bicara. "Bagaimana caramu mengajari dia membaca?" tanya sang menteri mulai merasa panik. "Sesampainya di rumah, saya siapkan lembaran-lembaran besar serupa buku, serta saya sisipkan biji-biji gandum di dalamnya," jawab Abu Nawas. "Keledai itu harus belajar membalik halaman agar bisa memakan biji-biji gandum itu, hingga ia terlatih benar untuk bisa membalik halaman buku," lanjut Abu Nawas. "Namun, bukankah dia tak tahu apa yang dibacanya?" bantah sang menteri. "Memang demikian cara keledai membaca. Dia cuma membalik-balik halaman tanpa tahu isinya," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Bila kita membuka-buka buku tanpa tahu isinya, kita disebut setolol keledai, bukan?" kata Abu Nawas lagi. Jawaban cerdik Abu Nawas tersebut mendapat anggukan setuju dari Baginda Raja. Raja tahu, sepintar-pintarnya hewan, tak ada yang bisa sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mau memakai akalnya buat berpikir. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang menteri tersebut merasa kesal. Raja akhirnya memberikan hadiah berupa sekantung dinar kepada Abu Nawas. Sedangkan menteri masuk penjara sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Abu Nawas menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dekat dengan Khalifah Harun. Semasa hidupnya, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik, jahil, dan kerap membuat orang sekitarnya jengkel. Tidak hanya pada manusia, kejahilan Abu Nawas juga pernah terjadi kepada malaikat. Dia mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir ketika Abu Nawas wafat. Hal ini bermula ketika Abu Nawas menjadi buronan sang raja yang ketika itu marah kepadanya. Para pasukan mencari Abu Nawas atas perintah raja agar ditangkap dalam keadaan hidup atau mati.
Setelah mencari kesana kemari, pasukan sang raja nihil menangkap Abu Nawas dan kembali pulang ke kerajaan. Mengetahui pencariannya berakhir, Abu Nawas pulang ke rumahnya untuk kemudian sholat 2 rakaat. Usai sholat, dia memberikan surat wasiat kepada istrinya. Beberapa waktu pun berlalu dan Abu Nawas wafat. Dari situ, kisah Abu Nawas menipu malaikat pun dimulai. Sebelum wafat, Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkafaninya. Alih-alih memintanya dengan yang baru, dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang, jelek atau lusuh. Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Berdasarkan kisah yang sudah turun-menurun, diceritakan kalau Abu Nawas pun sudah berada di alam kubur. Namun, kebingungan melanda malaikat Mungkar dan Nakir. Tugas malaikat tersebut adalah menanyakan atau menguji keyakinan orang yang sudah meninggal. Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh, tidak seperti orang yang baru meninggal. Kedua malaikat itu pun berdebat, apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur. Setelah berdebat panjang, kedua malaikat bersepakat untuk menanyakan keimanan arwah tersebut. Man robuka, atau siapa Tuhanmu? Tanya malaikat Mungkar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat untuk kemudian menjawab pertanyaan malaikat. Wahai malaikat, tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama? Bukan orang yang baru meninggal dunia, jawabnya. Mendengar jawaban itu, malaikat makin dibuat bingung dan terdiam. Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh, namun kondisi kuburannya masih terlihat baru. Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas. Pada akhirnya, malaikat mendapat suatu keputusan. Malaikat memutuskan kalau Abu Nawas adalah penghuni lama dan tidak menanyakan lebih lanjut. Kedua malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain dan bertanya-tanya apakah mereka sedang dijahili. Konon, kisah Abu Nawas mengelabui malaikat itu meniru Umar bin Khattab yang dikisahkan berani membentak malaikat Mungkar dan Nakir. Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya. Suatu kali, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana itu. Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang. Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Berkerutlah kening Abu Nawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing. Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan kendaraan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai. Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang.
yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia menanyakan kepada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa? Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Orang ketiga ini terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga sangat murah. Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama. Bersama rasa dongkolnya, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu. Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Kesempatan pun tiba. Suatu kali, Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya. Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar. Hal ini tentu membuat para penipu tertarik. Mereka mendatangi Abu Nawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi, ujar salah satu dari mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas pura-pura tertarik. 100 dinar, kata mereka. Mantap. Dengan berpura-pura berat hati, Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar. Wah, untung besar bagi Abu Nawas. Para penipu mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual. Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan. Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha. Abu Nawas berpura-pura gila. Berikut ini kisah Abu Nawas berpura-pura gila agar tidak diangkat menjadi hakim oleh Baginda Raja. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab. Ia bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana sekaligus jenaka. Ia hidup di Baghdad pada masa kepemimpinan Raja Harun al-Rasyid. Lahir pada 756 Masehi di Ahvaz, Persia, dan meninggal pada 814 Masehi di Baghdad. Ayah Abu Nawas bernama Syekh Maulana, seorang hakim di Baghdad. Diceritakan suatu ketika Syekh Maulana meninggal dunia. Mengetahui kabar duka itu, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas menguburkan jenazah ayahnya sesuai adat keluarganya. Melihat Abu Nawas, Baginda Raja sangat senang, sebab Abu Nawas seperti ayahnya saat sedang memandikan jenazah, mengafani, menyalati, dan mendoakan. Namun Baginda Raja mendadak kaget. Tiba-tiba Abu Nawas mengambil batang pohon pisang lalu menaikinya seperti menunggangi kuda. Ada apa dengan Abu Nawas? Abu Nawas berlagak seperti orang gila usai jenazah ayahnya dikebumikan. Ia mengambil batang pohon pisang lalu berlari-lari dari pemakaman menuju rumahnya. Ternyata Abu Nawas hanya berpura-pura agar tidak diangkat oleh Baginda Raja menjadi hakim menggantikan ayahnya.
Ia mengetahui tak kala Baginda Raja menganggap karakter Abu Nawas mirip dengan Syekh Maulana. Melihat Abu Nawas, banyak orang di Baghdad menganggap dia telah menjadi gila. Baginda Raja pun mengirim utusan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja," kata utusan. "Buat apa Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas enteng. "Kau tidak boleh berkata seperti itu pada rajamu, Abu Nawas." "Hei utusan, kau jangan banyak bicara. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sembari menyodorkan sebatang pohon pisang. Melihat hal itu, utusan Baginda Raja hanya bergeleng-geleng merasa heran. Abu Nawas pun meminta agar utusan lekas pergi. "Sudah, pergi sana. Bilang saja seperti pesanku tadi kepada rajamu," katanya sembari melemparkan debu ke arah utusan. Di hari yang lain, Baginda Raja mengumpulkan para menteri. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai hakim?" Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, "Sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja," usul seorang menteri. Menteri yang lain mengutarakan pendapat sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Ia tak layak untuk menjadi hakim." "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 20 hari. Ayahnya kan baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari orang lain," jawab bijak Baginda Raja. Setelah 1 bulan berlalu, Abu Nawas masih berpura-pura gila. Baginda Raja pun akhirnya mengangkat orang lain untuk dijadikan hakim. Ternyata alasan Abu Nawas tidak mau menjadi hakim itu karena pesan ayahnya. Sebelum ayahnya meninggal, ia mencium kedua daun telinga ayahnya. Saat dicium, telinga bagian kanan berbau harum, sedang yang kiri berbau busuk. Syekh Maulana bercerita, suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya. Satu orang pertama aku dengarkan keluhannya, sedang seorang yang lain karena tidak suka jadi tidak kudengarkan. "Ini resiko menjadi hakim," kata Syekh Maulana kepada Abu Nawas. Pesan Syekh Maulana, "Jika kau senang menjadi hakim, maka kelak kau akan bernasib sama seperti aku. Namun jika kau tidak menyukainya, buatlah alasan masuk akal agar Baginda Raja tidak mengangkatmu sebagai hakim." Abu Nawas dan keledai yang bisa menghilang. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas, pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Baginda Raja sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Baginda Raja penasaran. Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Nah, diceritakan suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai. "Saya ada pekerjaan buat kamu, Abu Nawas. Nanti aku akan ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah," kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut. "Siap, saya sangat mau tuan," kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai.
Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan menggiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang, Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8 ekor. Tentu hal itu membuat khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah, tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menungganginya. Anehnya keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya. Dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8. Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu. Sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu, Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan. Tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian Abu Nawas bertemu dengan orang tua. "Kenapa kau tampak kebingungan?" tanya orang tua tadi. "Bagaimana tidak bingung? Ada 1 keledai tiba-tiba menghilang. Saat ku hitung lagi, tiba-tiba muncul," kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak, lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun, setelah dihitung jumlahnya lengkap 9 ekor keledai. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai. Jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang? Kamu hanya menghitung keledai di depanmu saja. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tersenyum dan bergumam, "Secerdik-cerdiknya orang suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Dasar Abu Nawas."